Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 kelas Data Warehouse A akan mempresentasikan mengenai hasil proyek kami yang telah didiskusikan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama anggota kelompok kami yang pertama Nurul Hapsari Adenia dengan NIM 1924 1010 273. Kemudian yang kedua Arya Dista Prabu dengan NIM 1924 1010 283. Dan yang ketiga saya sendiri, Fitri Dualvina, 1924 1010 2085. Kemudian latar belakang dari proyek ini yaitu seorang investor membeli PT Notwing dan juga PT Paps. Kemudian investor tersebut membutuhkan sebuah data warehouse untuk mengetahui kondisi kedua perusahaannya sekaligus untuk membantu investor dalam mengambil keputusan. Kemudian dari struktur data warehouse ini sendiri yaitu pada OLTP data source-nya itu menggunakan database Notwing dan juga Paps. Kemudian kita membuat PN Stage sebagai staging layer. Di sini sudah terlihat. Di sini saya create tabel STG kategori, STG customer, kemudian STG order, STG product, dan juga STG order details dari database Notwing. Kemudian saya create tabel yang dari tabel PN Stage Paps, yaitu STG title, kemudian STG stores, dan juga sales. Nah, kemudian setelah membuat staging layer, maka kita harus membuat PNDW-nya sebagai user access layer ya, atau juga disebut data warehouse-nya. Kemudian di sini saya juga telah membuat file PNDW-nya di database PNDW. Saya membuat tabel dim customer, yaitu dengan customer key sebagai primary key-nya, kemudian customer name dengan tipe data varchar 40 not 0. Kemudian di sini saya juga membuat tabel dim location dengan isian location key sebagai primary key dan city name dengan tipe data varchar ukuran 200 not 0. Setelah itu saya membuat dim time dengan kolom date key integers sebagai primary key, kemudian full date, year no, month no, dan juga day no. Dan yang terakhir saya membuat fact tabel, fact sales tabel, yaitu isinya yaitu ada customer key sebagai foreign key bereferensi pada tabel dim customers, yaitu primary key-nya customer key. Kemudian sell date key dengan tipe data integer sebagai foreign key-nya, referensinya yaitu dim time, sebagai primary key-nya itu yaitu date key, kemudian kita sold, total amount, dan juga allocation key. Kemudian di sini RD dari user access layer-nya yaitu di sini ada tabel fact sales sebagai fact tabel, kemudian terdapat 3 tabel dimensi yang telah saya paparkan tadi, yaitu ada dim time, dim log, dan juga dim customer. Baik, yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses
ekstrak. Nah, setelah kita membuat database PNDW, PN stage, kemudian kita akan melakukan ekstrak kedua database tersebut. Baik, yaitu maksud saya melakukan ekstrak kedua database Northwind dan Pups di staging layer. Nah, untuk yang pertama-tama, kita akan membuat projectnya terlebih dahulu. Jadi anggap saja nih masih kosong, masih tidak ada apapun ya. Jadi di sini klik file, kemudian klik file, lalu project. Nah, untuk yang SSIS ini kita bisa klik yang Business Intelligence, kemudian klik Integration Service, ini Integration Service Project. Kemudian bisa mengubah namanya sesuai kebutuhan, lalu klik OK. Nah, di sini saya menamai projectnya yaitu Project DW. Nah, untuk memulai membuat package SSIS yang baru, maka kita klik yang SSIS package-nya sebelah sini, terus klik kanan, kemudian klik New SSIS package. Nah, setelah itu akan muncul file seperti ini. Nah, ini sudah saya rename. Jadi saya akan membuat extract to STG categories, extract to stage categories. Nah, untuk yang pertama-tama yaitu kita membuka control flow-nya terlebih dahulu. Kemudian kita drag and drop data flow task 1 yang bisa diambil dari sini, dari favorit, yaitu ya yang data flow task. Nah, kemudian setelah di drag and drop di sini, maka kita masih belum memasukkan yang execute SQL task. Tapi kita akan beralih ke data flow terlebih dahulu. Nah, di data flow ini, kita pertama-tama yaitu memasukkan source-nya, source database, yaitu bisa diambil dari sebelah sini, yaitu di ini OLEDB source. Nah, setelah itu ditaruh di dalam project sini, terus klik 2 kali. Nah, di sini yaitu kita memilih database-nya. Nah, karena ini sudah saya tambahkan terlebih dahulu sebelumnya, kalau ingin menambahkan yang baru yaitu tinggal klik new, kemudian bisa klik new lagi untuk menambahkan database apa yang ingin ditambahkan. Yang pertama yaitu menambahkan servernya. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini sudah muncul, yaitu untuk servernya di laptop saya itu seperti ini. Nah, kemudian untuk memilih database-nya, tinggal klik sebelah sini dan bisa memilih database-nya. Nah, seperti itu. Di sini saya akan memilih database PN PN stage. Ya, PN stage sepertinya. Oke. Nah, di sini kan sudah masuk berapa database ya setelah ditambahkan. Ada Northwind, PNDW, PN Stage, dan PUBS yang akan kita pakai selanjutnya. Seperti itu. Di sini saya akan menggunakan yang database Northwind terlebih dahulu, yaitu di tabel kategoris. Setelah memilih tabel kategoris, kemudian klik OK. Nah, kemudian setelah kita menentukan source-nya, yaitu kita menentukan destinasi di mana isi dari tabel kategoris itu akan di copy atau dimasukkan ke dalam staging layer. Nah, di sini kita drag and drop destination ini ya OLEDB destination. Nah, di sini. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, terus kalau staging layer itu kan kita pakai database PN stage. Nah, jadi tinggal menyesuaikan. Di sini tadi kita pilih PN stage ya. Ini karena sudah otomatis dari tadi gitu seperti itu. Nah, kemudian kita pilih tabelnya.
tabel yang ada di PN Stage, yaitu di stage kategoris. Kemudian gini dicentang. Nah, untuk mappings-nya ini otomatis, jika sudah berbentuk seperti ini, maka sudah sesuai dan bisa diklik OK. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita kembali lagi ke control flow-nya. Nah, ya untuk yang di data flow ini kan maksudnya tuh melakukan copy data yang ada di database Northwind tabel kategoris ke dalam database PN Stage yang di tabel STG kategoris. Nah, supaya ini tidak berulang kali melakukan copy data, maka di sini kita perlu melakukan memasukkan sebuah query SQL di mana kita bisa melakukan di execute SQL task. Kita klik 2 kali. Nah, kemudian di sini kita sesuaikan koneksinya ada di database apa. Nah, lalu yang di SQL statement-nya itu kita tulis seperti ini, truncate table stage categories. Nah, di mana ini supaya tidak melakukan copying berulang kali. Begitu. Jadi untuk menghapus isi yang ada di tabel stage categories sebelum melakukan copy data. Seperti itu. Maka kalau ini kan flow-nya, jadi setelah dihapus, kemudian melakukan copy data. Nah, seperti itu adalah proses ekstrak. Nah, proses ekstrak untuk tabel kategoris. Untuk tabel-tabel selanjutnya sama caranya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi lanjut ke proses transform, di mana proses transform ini dilakukan sebelum mengeload data di PNDW. Nah, jadi yang kita lakukan di sini, di mana kita akan menggunakan stack customer dan stack stores pada dim customer. Jadi kita akan menggunakan kolom customer ID, component name, store ID, dan store name. Nanti kita akan convert dia dari enchar-nya, dari data tipenya, tipe datanya, menjadi sebuah varchar. Itu akan kita lakukan pada proses view. Lanjut ke dim time. Di sini dim time dia tidak melakukan load data dari staging layer, namun kita langsung bikinkan pada source code-nya, di mana kita akan membuat date key, full date, year, number, month number, dan day number dengan tipe data seperti ini. Lalu di sini juga ada dim location. Dim location itu sama dengan dim customer, cuma di bedanya dia mengambil kolomnya, yaitu city. Kalau di customer kan nama, kalau di location kita ambilnya city. Sama juga kita akan merubah tipe data enchar atau char itu ke varchar. Lalu di sini ada fact cells, di mana kita akan membuat sebuah tabel fakta. Nah, di sini kita bakal ambil staging layer dari sales, order detail, sama orders. Di sini untuk KTY-nya itu kita tidak rubah nama kolomnya. Lalu di sales mount ini akan ada suatu kondisi di mana kita akan mengambil nilai KTY yang dikali dengan nilai harga untuk menghasilkan sales mount-nya. Terus ada date, store ID. Store ID ini sama, kita ambilnya dari store ID, lalu kita akan kirimnya ke customer key dan location key. Kenapa sama? Karena kan yang kita pakai di sini sama-sama ID dari stores-nya. Lalu untuk order detailnya juga kita dapat mengambil sales mount-nya itu dari order detail, di mana di order detail kita akan mengalihkan KTY dengan unit price-nya. Nah, ini bentuk implementasinya. Untuk kan tadi
buat dim time-nya kita nggak melakukan load dari staging layer. Jadi kita langsung bikin sendiri kan. Jadi kita di sini bisa generate dim time. Lalu kita mulai dengan parameter waktunya. Dari start date-nya tuh 1991 0101, end date-nya tuh 2001 1231. Ini kita mulai dari start date-nya menyesuaikan dengan data yang ada di database Northwind-nya. Kita bisa di sini lihat sales by year. Nah, ini akan dimulai dari tahun 1996. Jadi kita mulai dari start date-nya 91. Lalu pada proses penggantian varchar atau penggantian tipe data, kita dapat melakukan sebuah view, membuat sebuah view. Ini saya udah buat, kita alert. Tadinya create, kita bisa create terlebih dahulu. Ini kita ganti create. Oke, ini udah di create. Di diffuse. Nah, di tabel ini. Nah, kalau kita lihat kan di stack customer tuh dia memiliki enchar 5. Nah, jadi kita convert terlebih dahulu menjadi varchar 20 untuk agar dapat digunakan di PNDW untuk menyesuaikan tipe datanya. Ini kita secure dulu. Nah, sini udah ada terjadi error, berarti udah berhasil. Lanjut ke view-nya di sini. Jadi kita mengambil data yang ada dalam stack storage, kita convert yang perlu kita convert. Tadi kan udah dijelasin di Excel, kita bakal convert yang saya jelasin tadi, yaitu store ID menjadi ID convert, store name convert, city convert, dan customer ID kita jadikan ID convert untuk view, untuk mengambil view di PNDW-nya. Jadi kalau kita secure di sini, lalu kita lihat ini view location stores. Nah, jadi di sini bakal ada store ID, store name, city convert, name convert, dan ID convert. Untuk location customer-nya. Nah, di sini bakal ada customer ID yang kita convert menjadi ID convert, component name yang kita convert menjadi component convert, dan location dan city yang kita convert menjadi city convert. Itu juga kita lakukan di stack sales-nya untuk membuat view time sales, dan di stack orders untuk membuat view orders. Nah, namun di sini untuk kita pada VTY price di sini kita mengambilnya dari stack sales yang dimana title ID-nya itu sesuai dengan title ID yang ada di stack details. Jadi jangan sampai salah, itu akan error. Lalu di sini juga ketika kuantitinya kita kalikan dengan unit price, kalau kita bayangin kita membeli sebuah barang yang mempunyai ID yang sama, itu akan ketimpa dalam ID yang terbaru. Jadi kita sum terlebih dahulu quantity unit price-nya untuk membuat sebuah tabel sales amount. Nah, di sini kan kita group by. Kalau kita tidak group by, ini akan error karena kita akan melakukan sum di depan untuk mencegah terjadinya penimpaan data.
Baik, selanjutnya yaitu adalah proses load. Nah, di sini saya akan mencontohkan proses load to tabel dim location. Nah, untuk yang pertama-tama yaitu kita drag and drop dulu di bagian control flow data flow task-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke data flow. Nah, di sini kita import, kita masukkan OLEDB source-nya. Source-nya yaitu di sini dari PN stage, dari staging layer dengan tabel STG stores atau stage stores. Nah, kemudian kita klik OK. Lalu kita ambil lookup. Nah, di sini untuk lookupnya kita pilih yang bagian sini, kita pilih yang redirect rows to no match output. Kemudian untuk connection-nya di PN stage sama seperti yang tadi, tapi kita gabungkan yaitu yang STG stores dengan view location stores yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian di bagian kolom ini kita samakan antara primary key-nya atau store ID-nya dengan store ID dengan cara klik kanan kemudian edit mappings. Nah, di sini kita pilih yang store ID dengan store ID. Kemudian kita klik OK. Lalu di sini saya ingin menambahkan ID convert dan name convert. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita gabungkan menggunakan slowly changing dimension. Kita drag and drop dari sini. Nah, kemudian yang ketika pertama kali menyambungkan dari lookup ke slowly changing dimension, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, outputnya di sini diisi yaitu yang lookup match output untuk mencari persamaan dari kedua tabel tersebut. Kemudian klik OK. Nah, ini akan saya hapus karena hanya contoh. Nah, kemudian setelah disambungkan, kita klik 2 kali di sebelah sini. Nah, kita di sini pilih yang PNDW karena kita tujuannya yaitu ke tabel data warehouse-nya, database-nya. Nah, di sini kita pilih yang tabel dim location karena kita kan tadi ingin melakukan load ke tabel dim location. Nah, setelah kita pilih tabelnya, kemudian kita tentukan untuk city key-nya kita pilih ID convert, kemudian untuk city name kita pilih yang name convert. Nah, untuk ID di sini kita harus memilih business key-nya. Jadi business key, jadi tidak boleh berisi not a key column. Nah, setelah itu kita klik next. Nah, di sini akan muncul untuk dimension kolom yang city name, kita pilih yang changing attribute. Kemudian klik next, next, lalu next, dan finish. Nah, maka secara otomatis akan muncul ketiga hal ini. Nah, setelah itu kita akan membuat lagi di sebelahnya ya tadi kan STG customers. Nah, untuk yang selanjutnya tuh yang STG stores. Nah, di sini sesuai namanya kita ambil di PN stage yaitu di tabel STG stores, kemudian klik OK. Kemudian kita masukkan lookup seperti tadi langkah-langkahnya. Setelah itu slowly changing dimension. Nah, di slowly changing dimension ini kita pilih yang dim location. Untuk city key-nya yaitu kita pilih ID convert, city name-nya name convert. Lalu tidak lupa juga mengubah key type-nya yaitu jadi business key. Kemudian klik next, next, next sampai muncul ketiga hal tersebut. Nah, ketika sudah selesai maka bisa kita jalankan. Kita klik start. Nah, ini tandanya proses load sudah berhasil. Sekarang kita cek ke SQL servernya. Nah, tadi kan kita melakukan
dim location. Nah, kita cek yang dim location, apakah datanya sudah masuk. Oke, ternyata datanya sudah masuk semua di data warehouse. Oke, jadi untuk proses load yang selanjutnya, yaitu proses load to dim customer dan load to fetch sales, yaitu hampir sama, hanya berbeda penempatan tabel-tabel dan database-nya yang digunakan. Baik, jadi tadi itu adalah proses-proses dari ETL data warehouse, dimulai dari ekstrak datanya, kemudian proses transform, dan yang terakhir yaitu proses load-nya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.